Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Alhamdulillah sekarang sudah bisa membuat sebuah video non live streaming karena sebelumnya ya laptopnya rusak, jadi harus disajikan secara live streaming biar gak ada ngedit-ngedit. Dan sekarang sudah bisa ngedit, jadi saya sudah bisa membuat video atau menyajikan video secara non live streaming. Kemarin saya buat polling, teman-teman suka live streaming atau non live streaming. Ternyata lebih banyak yang memilih non live streaming. Jadi mungkin nanti kedepannya lebih banyak non live streaming, tapi mungkin juga ada beberapa video yang harus saya sajikan nanti live streaming karena memang mungkin harus cepat-cepat diinformasikan biar teman-teman juga nggak ketinggalan informasi yang aktual ya, yang terbaru. Karena memang kalau non live streaming itu prosesnya panjang, ada editing dulu, terus ada yang pertama recording dulu, yang rekam, terus editing, terus render, baru di-upload gitu teman-teman ya. Jadi info-info yang harus disajikan secara cepat itu nanti saya lebih memilih live streaming aja. Sekalian juga kalau live streaming kan bisa langsung menyapa teman-teman yang dari mana-mana aja gitu ya. Oke, kali ini kita akan membahas ada sebuah video yang beredar di sosial media. Terlihat ada orang yang sedang sholat. Karena ada yang terlihat aneh dalam sholatnya, banyak orang yang menghakimi, wah itu aliran sesat, wah itu videonya begini begitu. Padahal sebenarnya belum tentu ya itu aliran sesat. Coba kita simak dulu aja videonya ya. Oke teman-teman, perhatikan di layar itu saya sudah di videonya. Sebenarnya ini sudah dibahas oleh admin YouTube-nya KS Calon Mubalik atau pemilik channel YouTube-nya KS Calon Mubalik. Tapi saya bahas lagi di sini biar lebih jelas guys ya. Di sini judul videonya sholat tarawih aneh dinilai buruk netizen, tanggapan santri. Terus di sini ada caption juga, astagfirullah, ini maksudnya gimana ya? Sholat tarawih kok gini? Oke, coba kita dengarkan dulu atau kita simak dulu videonya ya. Perhatikan guys baik-baik. Dia mengacungkan jempol gitu ya di kamera. Oke. Terlihat orang ini sangat sadar ya bahwa ada kamera gitu. Mungkin dia sendiri yang menghidupkannya. Oke, sujud sekarang. Melihat ke sana sini, ngeliatin orang gitu ya. Oke, sujud. Nah, akhirnya sujud. Kirain mau berdiri ini ya, ternyata sujud. Orang yang di sampingnya yang berbaju hitam itu biasa aja dia. Terlihat ya cuek aja gitu ya, khusyuk dengan sholatnya. Oke. Oke, sekarang ruku, masih menghadap kamera sampai selesai. Ini mungkin dia menghadap kamera terus ya. Kita perhatikan dulu aja ya, kita simak nanti baru kita bahas. Oke, sujud. Ini sholat tarawih ya, sholat tarawih, jadi 2 rakaat dia. Oke, sujud lagi. Nah ini sudah
selesai ini. Sekarang duduk. Fokusnya ke kamera ya orang ini. Oke, udah salam ya. Nah, nunjuk ke kamera. Mantap katanya. Mantap katanya. Terus ngacungin jempol ke kamera. Yang satunya ini, yang wajah hitam bilang diam gitu ya. Oke. Oke guys, itu videonya ya. Kayaknya masih ada yang lanjutnya. Oke, itu cukup itu videonya. Teman-teman sudah lihat bagaimana videonya. Banyak yang mengira bahwa itu adalah aliran sesat. Padahal sebenarnya orang yang ada di dalam video itu merupakan orang yang memiliki bahasa medisnya saya nggak tahu, atau kita bisa sebut aja ODGJ gitu guys ya. Ada sebuah hadis riwayat Ahmad yang menerangkan bahwa catatan amal diangkat dari 3 jenis orang. Yang pertama, orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik, dan orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Jadi ketiga jenis orang itu tidak ada kewajiban hukum syar'i baginya karena catatan amalnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di hari persidangan amal dia pun juga tidak akan dipersidangkan amalnya karena dia tidak memiliki tanggung jawab untuk beribadah atau dia tidak dibebani dengan hukum syar'i. Jadi 3 jenis orang itu tadi, yang pertama anak-anak sampai dia balik. Ingat, sampai dia balik. Kalau sudah balik itu sudah wajib untuk sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua tadi adalah orang yang tertidur sampai dia terbangun. Makanya orang yang lagi tidur lalu mimpi basah, mungkin mimpiin tetangganya, itu nggak tercatat sebagai dosa karena itu sedang dalam keadaan tidur. Akan tetapi kalau ada orang yang tidur-tiduran ya, bukan tertidur, ini tidur-tiduran lalu ngebayangin sesuatu ya, misalnya laki-laki ngebayangin perempuan lalu dia maafin ya, lalu basah ya, itu namanya bukan mimpi basah tapi itu ya ngebayangin sesuatu, dan itu tidak boleh tentunya. Ya saya rasa teman-teman ngerti lah maksud saya. Nah yang ketiga ini ODGJ yang sampai sembuh masa ODGJ-nya itu tidak dibebani dengan hukum syar'i atau tidak punya kewajiban untuk beribadah. Jadi kalau misalnya ada ODGJ yang sholatnya sembarangan, sholatnya kelihatan aneh, ya namanya ODGJ mau gimana lagi? Ya kita jangan bilang itu aliran sesat ya. Aliran sesat itu kan sebuah pemikiran yang menyimpang dari aliran yang sebenarnya gitu. Kalau ODGJ mau aliran sesat apa, pemikiran apa, kan dia ODGJ gitu guys ya. Malah yang jadi pertanyaan adalah orang-orang yang sudah jelas-jelas waras tapi tidak mau sholat, benar-benar tidak mau sholat sama sekali. Nah ini kan perlu dipertanyakan, Anda itu aliran apa kan gitu. Tadi kan keterangannya ODGJ yang sampai selesai masa ODGJ-nya, berarti orang-orang yang ODGJ-nya musiman dia akan dipersidangkan amalnya ataupun akan di yaumul hisab nanti ketika di akhirat sesuai dengan masa musimnya ketika dia tidak dalam keadaan ODGJ. Namun apakah dia akan masuk neraka atau masuk surga, Allahu a'lam bishawab. Tentu Allah yang tahu mengenai hal itu. Dalam hal ini kita belajar bahwa apa yang kita lihat buruk belum tentu benar-benar buruk. Bisa jadi ada yang tidak kita ketahui tentang hal tersebut sehingga di mata kita terlihat buruk. Oke guys, subscribe dan juga tekan loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.